Ya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan salah satu masalah, yaitu masalah yang sedang populer dibicarakan sekarang ini, yaitu perang antara Israel dengan Hamas. Ya, di sini saudara-saudaraku sekalian, ada pertanyaan dari salah satu televisi ya yang saya nonton, yaitu televisi Memri TV. Ini ada pertanyaan, apakah Israel itu sebuah negara, kelompok, atau organisasi teroris atau entitas? Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat ya, nonton bersama videonya, penjelasan dari salah seorang komentator di TV itu. Ya, kita mulai saudara-saudara sekalian. منظمة إرهابية، كيان، كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمقنا؟ دولة إسرائيل شئنا ما بينها هي دولة مستقلة ذات سيادة، لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة، وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها، وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang layar HP-nya terlalu kecil sehingga tidak bisa membaca terjemahannya. Jadi saya di sini dari salah seorang komentator itu mengatakan ada negara-negara yang tidak suka dengan Israel ya, seperti Korea Utara tidak mengakui Israel. Nah, ini menurut pendapat salah seorang komentator. Dan kalau ya, saya putar lagi saudara-saudara sekalian. تظهر الدولة وأنها موجودة، شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية، هي دولة كما قلت. Jadi seperti yang sudah yang dikatakan oleh komentator ini, Israel adalah sebuah negara merdeka, وشرعية نعم، sah, أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. yang mendapatkan legitimasi dari أما ما PBB. تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب، فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. كيف؟ دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة. Ya, ini yang penting saudara-saudara sekalian, bahwa di dalam Al-Quran surah 521 atau Al-Ma'idah, Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-21, ini dalil untuk membuktikan bahwa Israel itu diakui di dalam Al-Quran, bukan Palestina. Jadi mari saya buka Qurannya ya, Quran surat 5:21, atau saya perlihatkan dulu kursornya saudara-saudara sekalian ya. Quran surat 5:21 ya, Quran surat 5:21 ya. Ini saudara-saudara sekalian, Quran surat 5 ayat 21 ya. Ini Quran surat 5:21 ya.
Jadi kalau kita baca ayat ini, ya qaumi dahulu, ya qaumi dahulu, arda muqaddasata, muqaddasata. Jadi wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, atau yang diberikan Allah kepada, maksudnya kepada Musa, karena ini kisah hadasa tentang Musa, atau kisah tentang Musa, atau hadis tentang Musa. Jadi ada hadis di dalam Al-Quran. Di sini sama sekali tidak ada Palestina. Ini terjemahan yang keliru, saudara. Ya, Palestina ini tanda kurung. Tanda kurung ini dari penterjemah di Indonesia. Sebenarnya tidak ada. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Mereka merubah-rubah Alkitab, karena Al-Quran juga itu Alkitab. Al-Quran juga kitab, ya. Jadi Injil juga kitab, Taurat kitab, Al-Quran kitab. Jadi termasuk ulama di Indonesia itu merubah Al-Quran, salah satunya ini. Di sini sama sekali tidak ada istilah Palestina, tetapi muqaddasah. Dan kalau kita cari tentang muqaddasah di dalam Al-Quran, ya, muqaddasah di dalam Al-Quran, tanah suci, hanya di satu kali, ya, muqaddasah ini. Jadi kalau ayat 21 ini, jadi saya geser dulu, saudara-saudaraku sekalian. Bagaimana ini muqaddasah, ya. Bagaimana ini menggesernya? Ya, ini hanya 3 kali di dalam Al-Quran. Jadi kata muqaddasah di sini, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci. Ya, di sini tanah suci, tidak ada Palestina di sini, yang ada tanah suci. Kemudian di Quran surat Taha, muqaddasah tua, ya, muqaddasah, tidak ada lagi Palestina di sini. Nah, demikian pula di Quran 79:16 juga tidak ada istilah Palestina, tetapi lembah suci, ya, lembah suci. Kalau di sini di Taha 20, Quran surat 20:12 ditulis juga sebagai lembah suci. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada kaitannya antara lembah suci atau muqaddasah atau tanah suci. Arda muqaddasah, ini arda, bumi yang suci ini ada hubungannya dengan Palestina. Sama sekali tidak ada, saudara. Jadi keliru itu ulama yang memberikan tanda kurung, ya. Tanda kurung ini Palestina, ini kekeliruan besar. Di Indonesia diterjemahkan menjadi menambah-nambahi Al-Quran dengan istilah Palestina. Ya, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Hanya saya ingin membuktikan bahwa kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah Palestina, tidak ada. Dan yang diberikan itu adalah yang diberikan oleh Allah kepada, sebab yang menciptakan begini, saudara, yang menciptakan tanah perjanjian itu adalah tentunya Elohim, ya, karena kaitannya dengan perjanjian baru. Sebenarnya penjelasannya sudah jelas di perjanjian baru dibanding dengan di perjanjian lama. Jadi sebenarnya penjelasannya di perjanjian lama itu sudah jelas masalah Israel, ya Bani Israel atau keturunannya Yakub. Jadi di sini sama sekali tidak ada bahwa tanah perjanjian itu diberikan kepada Palestina, tetapi betul-betul diberikan kepada
orang-orang Israel atau keturunan Yakub. Ya. Mudah-mudahan umat Islam itu mau membaca Al-Quran dengan baik dan memperhatikan dengan karena adanya terjemahan Al-Quran itu yang keliru, ya, yang ditambah-tambahi. Jadi orang-orang yang Islam atau penterjemah Al-Quran yang menambah-nambah Al-Quran itu sebenarnya masuk kategori merubah-rubah juga. Dan mudah-mudahan saja mereka itu tidak kafir, saudaranya, karena menambah-nambahi Al-Quran. Seharusnya Al-Quran jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi. Jangan dikurangi. Sama dengan di ayat yang lain itu ada yang dirubah. Zalikal kitab dirubah menjadi hasa kitab. Dan masih ada lagi yang lain. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.